Jadi saya dapat total cost-nya gitu ya. Ini dari Google Ads, saya dapat total cost-nya. Nah, kemudian saya simple cari rata-rata per day-nya tuh berapa gitu ya. Nanti di sini juga udah dapat. Nah, kemudian saya cek absorption nih. Absorption tuh kayak berapa sih total cost yang sudah di spend gitu ya oleh si campaign tersebut. Nah, ini kan sebenarnya absorption itu sederhana ya. Jadi cuma tinggal average cost dibagi sama budget. Nah, sebenarnya sih kalau untuk monitoring tuh simple things saja seperti ini cukup gitu ya. Jadi kalian harus bisa formula-formula yang memang simpel-simpel aja kayak bagi kali dan lain-lain dan nanti juga akan banyak menggunakan pivot table untuk apa? Untuk kita bikin laporan gitu ya. Jadi ini salah satu contoh waktu dulu saya bekerja dan memang kerjaannya tiap hari akan buka Excel gitu atau Google Sheet ya, nanti tergantung kerjaannya seperti apa. Oke, kita lanjut. Saya harap semuanya punya Excel ya. Kalau misalnya nggak punya Excel sebenarnya pakai Google Sheet bisa, tapi mungkin nanti akan ada, perbedaan fungsi atau formula sedikit sih, gitu. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan Excel. Excel yang saya gunakan adalah Microsoft Office 365, nanti tergantung ya, Excel yang kalian gunakan apa. Nah, biasanya, ketika kita pertama kali buka Excel nih, itu akan ada ini ya, apa namanya, recent files yang baru baru kita buka, gitu ya. Dan juga biasanya akan ada template. Jadi dari Excel pun sudah, ngasih kita kayak semacam template ya, seperti ini, yang bisa kita gunakan, gitu ya. Kalau misalnya emang, cuman sederhana seperti ini, kita bisa tinggal ganti datanya aja. Nah, dari Excel sendiri pun sudah memberikan template, gitu ya. Atau kita mau bikin kayak weekly assignment schedule, ini juga dulu saya sering banget bikin untuk, nge-assign tim gitu ya, tim-tim saya ini juga sering saya pakai gitu ya. Kemudian ada daily schedule dan lain-lain, silahkan saja kalau mau digunakan. Nah, untuk yang kali ini kita pakai yang blank workbook ya, artinya workbook itu atau file itu masih kosong. Jadi tinggal kita klik aja. Oke, nah tampilan awal Excel tuh seperti ini. Jadi biasanya ada yang namanya tab ya. Tab itu kayak menu-menu gitu di sebelah sini di bagian atas. Jadi untuk tab ini biasanya mungkin sekitar 8 sampai 10 menu ya, nanti tergantung untuk, Microsoft Office-nya versi berapa dan ini, saya menggunakan MacBook jadi mungkin agak berbeda dengan tampilan yang di Windows, cuma kurang lebihnya sama gitu ya. Nah, untuk tab itu biasanya, kumpulan menu yang paling atas, jadi ada home, ada insert, ada page layout, formula, dan lain-lain, itu disebut dengan tab. Nah, kemudian di bagian home itu, di sini ada yang namanya ribbon ya. Ribbon tuh kalau bahasa Indonesianya sebenarnya pita, ya saya juga nggak tahu sih kenapa disebutnya pita gitu ya. Jadi ini dinamakan ribbon gitu ya. Jadi setiap menu atau tab itu dia punya ribbon masing-masing gitu ya. Misalnya kayak home ini dia ada apa namanya, eee, ada cut, copy, paste, habis itu ada font, ada alignment, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pindah ke tab insert, itu ada pivot table, kemudian ada chart, dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita pergi ke data, itu beda-beda setiap, ribbon-nya gitu ya. Jadi, ini tuh kayak icon-icon atau tombol-tombol yang muncul setelah kita memilih tab, gitu. Atau kita memilih menu. Nah, biasanya di ribbon ini tuh ada grup-grupnya lagi, ya. Mungkin kalau di Excel kalian suka ada namanya tuh di bawahnya, gitu ya. Tapi kalau di sini nggak ada. Jadi, grup-grupnya tuh apa namanya, dibatasin oleh, garis seperti ini ya. Nah, itu tuh ada grup-grupnya lagi. Misalnya contohnya kalau ini kan emang untuk, bagian clipboard ya, di bagian sini. Nah, di sini untuk font, yang ngurus font, habis itu yang di sini, grouping untuk alignment, gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi dia, biasa dibagi per grup, oke. Nah, di dalam Excel tuh ada kolom ya, ada kolom dan baris dan juga ada yang namanya sel gitu. Jadi ada kolom, ada baris dan juga yang namanya sel, seperti ini ya. Nah, untuk kolom biasanya, menggunakan huruf, jadi, dia bentuknya vertikal ya, dari atas ke bawah gitu ya. Jadi ini disebut dengan satu kolom, tapi kita nggak nyebut kolom satu, kolom 2 ya, kita biasanya nyebutnya, kolom A, B, C gitu ya. Dan ini tuh kalau kita terusin sampai panjang ya, jadi sampai Z, nanti, kolom selanjutnya tuh biasanya inisialnya AA gitu dan selanjutnya. Itu disebut dengan kolom, jadi dia
tipenya vertikal ya, dari atas ke bawah. Nah, kemudian untuk baris, kalau baris tuh di sini ya. Jadi apa namanya? Ini kita sebut baris satu, baris dua, baris tiga gitu ya, sampai sini. Jadi dia tipenya horizontal ya ini ya, horizontal gitu ya. Dari kanan ke kiri itu disebut dengan baris. Oke, nah yang dinamakan dengan sel. Jadi ini kolom, ini baris, sedangkan yang dinamakan dengan sel itu apa namanya? Biasanya dia kombinasi antara baris sama kolom. Jadi contohnya misalnya saya klik yang di sini ya, kursornya di sini. Nah, ini adalah sel A1 gitu. Nah, ini sih sebenarnya udah ada tulisannya juga sih di sini ya, di sini. Jadi yang dibaca itu kolomnya dulu baru baris ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya geser ke sini, itu berubah jadi C2 gitu. Jadi nanti jangan bingung kalau misalnya ditanya nomor selnya gitu ya sama manajer kalian atau sama apa namanya atasan kalian gitu. Jadi apa namanya sel itu adalah yang uh, gabungan antara si baris sama kolom itu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya range gitu. Nah, range itu adalah sekumpulan dari banyaknya sel gitu ya. Jadi kalau misalnya saya blok seperti ini, nah ini namanya range gitu. Range-nya dari A1 sampai C3 gitu. Jadi yang ini disebut range, sedangkan kalau satu satuan gini disebut sel gitu ya. Semoga paham ya. Jadi si range ini tuh sekumpulan dari sel. Oke. Nah, di dalam Excel itu ada yang namanya sheet ya, atau worksheet gitu. Nah, sheet itu yang bawah sini, semoga kelihatan ya. Jadi sheet itu yang di bagian bawah sini, biasanya sih satu file itu bisa terdiri dari banyak sheet gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nambahin sheet ya sebenarnya tinggal klik yang bagian sini ya, tanda apa tanda plus, jadi tinggal di gitu aja. Nah, bisa di rename nggak? Bisa. Jadi kalau misalnya mau rename ya klik aja 2 kali gitu ya. Misalnya kita mau bikin laporan gitu ya. Laporan keuangan gitu misalnya. Itu nah bisa. Terus misalnya di sini kita mau bikin per bulan gitu ya. Misalnya keuangan Juni, Juli itu terserah ya. Jadi apa namanya? Sheet ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ini disebut dengan sheet gitu. Kemudian di sini ada zoom in, zoom out ya. Kalau misalnya memang butuh di zoom ya tinggal klik plus aja. Kalau misalnya di apa zoom in tinggal dikurangin aja. Jadi ini tampilan untuk Excel-nya. Nah, kita sekarang akan mulai ke bagian formatting. Nah, kalau untuk input data ke dalam Excel sih gampang aja ya, tinggal kita pindahin ke sel yang aktif, terserah kalian mau ke sel berapa, habis itu kita tinggal input aja data, misalnya seperti ini, gitu. Kalau misalnya mau edit, ya berarti tinggal apa namanya, arahin aja ke sel yang mau kita edit, gitu ya. Terus kita klik 2 kali, gitu. Nah, biasanya ada kursor aktifnya nih ya, jadi kita tinggal pilih yang mana kira-kira yang mau kita edit. Gitu. Oke, nah untuk selanjutnya kita eh, oh ya, kalau misalnya mau mengubah lebar kolom juga bisa ya. Misalkan kalau ini kan kayak nggak enak gitu ya, nggak terlalu apa namanya, nggak satu kolom. Jadi kita bisa lebarnya bisa kita atur untuk kolom. Jadi bisa seperti ini gitu. Atau kalau mau cepat bisa diklik 2 kali seperti ini. Nah, nanti dia akan menyesuaikan. Jadi kita arahin kursornya ke bagian ini ya, garis ini. Seperti ini. Untuk baris juga sama, untuk baris kita bisa gedein, kita bisa kecilin ya, gitu. Jadi apa namanya fleksibel tergantung kebutuhan. Oke, kita lanjut ke formatting ya. Nah, untuk formatting mungkin bisa dibuka untuk file latihannya ya. Sebentar, saya buka dulu. Oke, nah ini untuk bagian ada beberapa bagian. Jadi kita masuk ke bagian sheet ya, bagian satu gitu. Nah ini ada 6 sheet.
untuk bagian satu kita belajar terkait basic formatting gitu. Nah, untuk basic formatting, karena kita lihat ya ini nggak terlalu kelihatan, kolomnya nih juga tidak terbaca gitu ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kolom-kolomnya atau memperbesar gitu ya. Untuk setiap kolomnya ini bisa diklik 2 kali aja gitu. Ini juga sama, ini juga sama. Kita jadi terlihat gitu ya. Untuk apa namanya formatting awal. Nah, kemudian eh, di sini kita bisa atur ya untuk apa namanya alignmentnya dulu deh, karena kan ini nggak rapih ya, yang satu ada di tengah, yang satu ada di rata kiri dan lain-lain. Jadi kita bisa atur formattingnya. Nah, atur formattingnya tabnya itu harus di home ya, di bagian home di sini. Nah, nanti kamu bisa pergi ke yang bagian alignment di sini. Nah, kalau kalian pilih aja sel yang mau diatur gitu alignmentnya. Bisa langsung di blok seperti ini kalau memang semuanya mau diatur alignmentnya gitu ya. Atau mau kalau mau satu juga boleh. Nah, mungkin biar cepat kita blok aja. Habis itu kita atur alignmentnya. Terserah. Misalnya mau rata kiri ya berarti pakai yang sebelah sini ya. Line left. Kalau misalnya mau rata tengah berarti pakai yang tengah sini. Kemudian kalau mau rata kanan ya berarti tinggal pakai yang sebelah kanan gitu ya. Nah, mungkin ini kita pakai yang rata tengah aja ya, gitu. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa bikin bold juga ya, sama kayak Word gitu. Jadi kita bisa atur untuk bold, italic, dan juga underline ya. Misalnya untuk ini semua saya mau bold nih, gitu ya. Jadi Pak tetap tab-nya di home, kemudian nanti pergi ke bagian sini ya, ada bold. Nah, di sini kita klik aja gitu. Kita klik aja boldnya. Jadi nanti dia akan uh, tebal gitu ya untuk menebalkan teks. Nah, kemudian kalau misalnya mau kita miringin itu juga bisa ya. Ini saya kasih contoh misalnya di ini ya nama buah apel ini saya miringin gitu. Jadi kita tinggal pencet aja italic nanti dia jadi miring seperti ini ya. Nah, kemudian kalau mau underline ya tinggal kita klik aja ya itu untuk memberikan garis bawah ya jika diperlukan gitu. Oke, nah kita bisa mengubah warna, eh, warna teksnya kita bisa ubah, warna latar belakangnya kita juga bisa ubah. Nah, kenapa kita kasih-kasih warna nih? Itu sih sebenarnya untuk lebih memudahkan baca data aja. Jadi, kalau misalnya kita masih agak bingung ya tadi headernya yang mana, datanya yang mana gitu ya. Ini udah kita bawa pin, jadi udah lumayan terlihat gitu ya. Nah, ini kita bisa kasih kasih warna juga gitu. Nah, untuk warna kamu bisa blok sel mana aja yang mau diwarnain bagian belakangnya gitu ya. Nah, terus pencet lagi ke tab home ya. Pastikan masih ada di tab home. Nanti di sini ada gambar kayak chat gitu ya. Di sini ada gambar kayak chat. Nanti kamu pilih yang bagian panah gitu ya. Nah, terus dipilih deh warna yang kalian suka. Ya, misalnya mau pakai biru, boleh silahkan gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa diganti warna belakangnya gitu ya. Atau kalau mau ganti warna fontnya aja atau teksnya aja bisa ya. Contohnya misalnya ini di bagian ini saya mau ganti warnanya nih, nggak mau warna hitam gitu ya. Jadi ini bisa kalian gunakan icon yang sebelahnya, yang sebelah chatnya ya. Jadi di sini kan ada icon A di sini, kemudian kalian klik lagi nanti tinggal pilih aja warna yang kalian mau gitu ya. Misalnya contohnya mau pakai warna orange dan lain-lain itu bisa gitu. Jadi silahkan saja. Ini saya balikin lagi ya. Jadi saya cuma nyisain yang warna belakang untuk headernya aja gitu. Oke. Nah, kemudian kita bisa merge and center ya. Jadi misalnya apa di sini saya mau taruh total total apa namanya penjualan gitu ya misalnya. Nah, misalnya saya mau uh, merge sampai sini gitu ya. Nanti bisa nih pakai yang namanya merchant center di sini, di sebelah atas juga ya. Nanti bisa diklik aja langsung di bagian yang merchant center. Jadi dia ke merge kolomnya. Gitu. Jadi ada 2 kolom ke merge. Biasanya sih ini buat judul ya. Maksudnya buat apa namanya judul laporannya gitu. Misalnya yang ini mau saya merchant center boleh sampai sini. Nah, seperti itu. Gitu. Ini bisa. Itu tujuannya merchant center, jadi kita menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Nah, umumnya sih digunakan untuk judul tabel, gitu ya.
Oke, nah kemudian kita bikin border ya. Ini kan belum ada border, jadi border itu tuh kayak memberikan garis pada sel, gitu, garis-garis pada sel. Gunanya buat apa dikasih border ya? Gunanya untuk memperjelas datanya aja sih sebenarnya, keterbacaan data gitu ya. Jadi kalau untuk border, kalian bisa ini bisa diblok aja yang mana gitu yang mau dikasih apa namanya dikasih border. Jadi tinggal diblok semuanya. Nah, kemudian kita pergi ke sini. Sini kan ada apa namanya di bawah font ini ada kayak semacam ini ya tulisannya border gitu. Ini kalian klik yang bagian panah sebelah kanannya itu. Nah, kemudian ini banyak pilihannya. Kalau misalnya bordernya mau yang bawah aja bisa pakai bottom border. Kemudian kalau mau border yang atas ya pakai top border dan lain-lain ya. Untuk sekarang kita pakai untuk semuanya aja all borders. Nah, jadi dia sekarang ada bordernya gitu. Oke. Kemudian lanjut ya. Untuk formatting seperti itu, nah kita lanjut ke formatting angka ya. Untuk formatting angka, jadi apa namanya biar lebih kelihatan profesional aja. Kalau kayak gini kan, contohnya apa namanya kita nggak bisa bedain antara ribuan gitu ya. 10 ribuan kan nggak kurang terlihat gitu. Nah, agar mempermudah gitu keterbacaan datanya lagi, kita formatting nih si numbersnya gitu atau angka-angkanya ya. Jadi untuk angka-angkanya itu bisa diblok seperti ini ya kira-kira. Yang mana saja yang mau dilakukan formatting gitu. Nah, kemudian ini masih tetap di tab home ya. Jadi rata-rata sih tab home itu fungsi-fungsi memang yang main utamanya dari Excel. Nah, kita pergi ke bagian sini ya nih. Semoga sama tampilannya ya. Jadi di sini ada ada apa? Tanda seperti ini, currency, kemudian ada persen, kemudian ada koma. Ya, ada koma style. Nah, ini kalau misalnya diklik aja sih bisa ya. Nanti dia akan berubah menjadi counting dan kita sudah bisa membedakan antara puluhan ribu dan ribuan gitu ya. Nah, seperti ini. Tapi karena di sini sifatnya harga ya, price gitu. Jadi kita alangkah baiknya kita ubah menjadi currency gitu. Nah, kita bisa blok lagi seperti ini. Kemudian kita pergi lagi ke bagian yang sini ya. Sebenarnya kalau bisa juga pergi langsung ke sini. Di bagian sini itu kan ada banyak currency ya. Kalau misalnya memang currency Indonesianya nggak ada gitu, nanti disesuaikan dengan currency kebutuhannya ya. Kalau ini kan pakai Indonesia, jadi kita butuh currency rupiah gitu. Nah, kalau misalnya memang nggak ada di sini, nanti bisa masuk ke more accounting format. Ya. Nah, nanti akan keluar seperti ini gitu. Kita akan pergi ke currency ya, karena kan kita lagi ngomongin currency. Jadi pindah ke currency, kemudian dipilih aja simbolnya. Ini kan karena saya udah pakai rupiah, jadi ada di atas. Nah, kalian tinggal cari aja rupiah itu ada di mana gitu. Biasanya sih dia di agak bawahan ya. Biasanya pakai IDR atau bisa pakai rupiah sih, terserah. Nanti kalian cari aja dia karena R ada di bawah. Nah, ini ya. Jadi kita bisa pakai rupiah Indonesia gitu. Nanti itu apa untuk kita juga uh, untuk oke. Mungkin kita bisa berhenti sebentar ya nungguin azan karena azan di rumah saya lumayan. Setelah azannya berhenti baru saya balik lagi ya. Mungkin 5 menitan, nggak apa-apa ya. Baik, Baik, Bu. Bu.
Oke, sepertinya sudah. Semoga masih pada di Zoom ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk harga tadi uh, kalian tinggal pilih aja di bagian sini. Nanti ada currency-nya gitu. Nah, nanti kalau misalnya memang currency-nya masih defaultnya tuh biasa dolar. Kalau misalnya mau diganti ya tinggal ini aja ya, pakai more number formats. Habis itu di sini tinggal dipilih yang rupiah Indonesia. Cari aja di bagian paling bawah. Oke. Nah, ini kita bisa kasih desimal. Kalau misalnya emang butuh desimalnya gitu ya, desimal itu adalah angka di belakang koma. Kalian bisa pakai yang di sini. Nih ya, apa namanya? Nih, buat nambahin desimal. Kalau misalnya butuh data yang memang butuh angka di belakang koma gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya tinggal dibalikin aja. Ini ya, decrease di desimal. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian diskon. Oh, sorry. Diskon tuh sebenarnya bentuknya kan persentase ya. Jadi kalau misalnya kita menulis 10% seperti itu sih, apa namanya? Ini kayak, jadi kalau misalnya kita mau tulis 10%, nanti defaultnya dia akan persentase kalau kita taruh persen di belakangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya awalnya seperti ini gitu ya. Bentar. Jadi misalnya awalnya itu kayak gini, 0,1 nih kayaknya udah saya ganti. Oke. Misalnya 0,15 gitu ya. Sini 0,02, sini 0,3 gitu. Nah, ini bisa diubah persentase dengan cara menekan tombol yang ini. Jadi kalau misalnya mau diubah persentase, jangan ditulis lagi gitu ya satu-satu secara manual. Tapi ini ada bentuk apa namanya? Ada fungsinya. Di sini kita tinggal blok aja. Kemudian pilih di persen di sini kita klik. Nah, nanti di situ akan mengubah jadi format persentase. Jadi mengubah angka desimal menjadi bentuk persen yang di bagian sini ya, persentase. Gitu. Oke, kemudian ada yang namanya ini ya, wrap text. Nah, ini juga sering banget lumayan saya pakai. Jadi kalau wrap text itu misalnya kita punya eh, apa namanya kalimat yang cukup panjang gitu ya. Misalnya apa namanya? Atau kita misalnya lihat dari ini deh ya, stok tersisa. Jadi kan kalau kayak gini tuh nggak kelihatan. Mau nggak mau kan memang kita harus gedein gitu ya. Cuma kan kalau gedein kayak terlihat banyak space. Jadi bisa juga pakai wrap text. Jadi contohnya ini saya kecilin lagi sesuai sama ininya ya jumlah. Kemudian di bagian stok apa namanya tersisa ini kalian bisa klik si wrap text ini. Nah, gunanya buat apa? Gunanya buat ngebawahin. Nah, ini tinggal diatur dikit. Jadi dia ke bawah gitu si ininya. Apa namanya? Stok tersisanya. Gitu. Nah, wrap text tuh buat ngebawahin teksnya kalau misalnya kepanjangan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya mau ngatur atas bawahnya juga bisa ya. Tadi kan kalau alignment tuh kanan kiri tengah gitu ya. Nah, kalau misalnya mau ngatur atas bawahnya tuh bisa pakai yang bagian atas ini. Jadi ini rata atas gitu ya, yang ini rata tengah, yang ini rata bawah gitu. Nanti terserah kira-kira butuhnya yang seperti apa. Oke. Nah, misalnya kalian mau insert atau nambah baris gitu ya, atau nambah kolom atau nambah sel. Nah, itu bisa pakai insert row sama insert kolom ya. Jadi misalnya, oh di sini ketinggalan nih ada satu nama buah yang belum diinsert gitu ya. Nah, ini bisa kita blok aja gitu barisnya. Kalau misalnya mau nambahin baris, habis itu klik kanan, nanti pencet insert. Nah, ini otomatis akan menambahkan baris baru di atasnya, di atas yang kita blok ya. Gitu. Ini saya ulang ya. Jadi misalnya kita mau nambahin di atas melon gitu ya, di atas nama buah melon, berarti nanti tinggal di blok yang nomor 6-nya diklik kanan, habis itu di insert. Jadi dia bisa nambah baris yang atas gitu. Nah, cara lainnya kita bisa klik sel aja kalau misalnya nggak mau blok semuanya, kita bisa klik satu sel. Nanti di sini ada klik kanan nanti ada insert nih di sini. Nah, nanti tuh ada pilihannya. Kalau kayak gini ya, misalnya mau nambahin sel di kanannya, ini nambahin sel di bawah gitu ya. Kemudian entire, entire row itu nambahin baris baru. Nah, entire kolom tuh nambahin kolom gitu. Nanti kita coba dulu ya. Kalau kita pilih entire row, apa yang akan terjadi? Nah, ini sama kayak tadi, nambahin atasnya, satu baris full gitu ya ditambahin. Oke, ini saya undo lagi ya.
Ctrl Z lagi. Nah, ini saya klik kanan, insert lagi. Kita mau eh, ini apa namanya nambahin kolom. Jadi apa yang akan terjadi? Dia akan menambahkan kolom di sebelum ini apa namanya nama buahnya ya. Jadi nambahin kolomnya di sini gitu. Ini saya Ctrl Z lagi ya. Nah, kemudian tadi ada shift cells right sama shift cells down ya. Nah, untuk yang cell right itu kalau misalnya kita pilih nanti dia akan geser ke kanan. Jadi kan kita tadi sel aktif itu di melon ya, di sini nih. Nah, kalau kita klik kanan, habis itu pilih insert, terus kita pilih yang cells right, itu nanti dia geser kanan gitu. Tapi cuman sel ini doang. Cuman yang di baris nomor 6. Sedangkan yang lainnya akan tetap gitu. Oke, ini saya undo dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ini saya delete dulu. Nah, untuk satu lagi tadi yang self down ya. Jadi dia akan ke bawahin. Jadi dia akan ke bawah seperti ini. Nah, ini. Jadi dari kan apa namanya kolomnya. Jadi akan dikebawahin kolomnya. Nah, itu bedanya ya. Kalau misalnya mau insert baru, misalnya kita lupa gitu ya, ketinggalan ya kita entire row aja gitu. Soalnya uh, ketinggalan gitu ya datanya. Soalnya Kiwi 5. Nah, ini tinggal kita input aja ya. Nah, oke. Nah, sama satu lagi yang biasanya penting juga itu ini nih penggunaan format ini Painter ya namanya. Jadi ini kayak copy copy format yang sudah ada di sel yang sudah ada. Misalnya contoh ya, kita naruh di sini apa namanya si total penjualan ya. Ini misalnya 1 juta gitu. Ini contoh aja ya. Oh, kalau ini udah berbentuk ini ya, berbentuk apa? Oke. Oke, misalnya apa namanya total penjualan kan dia masih belum bentuknya masih belum rupiah gitu ya. Nah, biar cepet karena kalian juga udah punya format rupiah gitu di sini, ini bisa diklik aja salah satu di selnya, kemudian pakai yang ini format pakai Painter ini diklik, abis itu nanti kalau diklik dia tuh aktif tuh kayak gini, kayak ada ijo-ijonya. Nah, ini ditaruh apa namanya dipindahin ke yang mana yang mau di copy formatnya. Jadi nanti kalau kita klik gitu di sini, nah dia ikutan jadi rupiah juga. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet currency lain-lain gitu ya. Ini biasanya sih saya sering lumayan pakai untuk formatting yang Painter di sini. Itu juga cukup lumayan membantu gitu ya agar lebih cepat. Oke. Oke, ini kayaknya gampang ya untuk formatting. Kita lanjut ke bagian fungsi. Kalau misalnya mau ada pertanyaan, silakan ya. Tuh. Oke, kita lanjut ke bagian fungsi. Untuk formatting sih kurang lebihnya seperti itu aja. Kita sudah belajar bold gitu ya untuk italic dan kalau mengubah nama font ya tinggal diubah aja kayak Word ya kalau yang ini. Oke, kita pindah ke bagian 2 ya, bagian fungsi. Nah, ini mungkin sudah agak lebih apa namanya sulit ya karena sudah ada rumus-rumus atau formula-formula gitu ya. Nah, di Excel itu kenapa orang-orang juga sering pakai Excel karena dia lebih gampang gitu untuk kita melakukan apa namanya perhitungan data dengan menggunakan rumus-rumus atau fungsi-fungsi gitu ya. Nah, untuk rumus sendiri atau fungsi itu wajib menggunakan depan itu harus ada sama dengan ya, wajib hukumnya. Jadi kalau misalnya nggak ada sama dengan ya nggak bisa gitu ya. Jadi wajib harus ada tanda sama dengan untuk dia bikin fungsi. Nah, ini syarat wajibnya gitu. Oke. Nah, di sini ada apa namanya uh, data ya. Di sini ada nama karyawan, kemudian di sini ada gendernya, dan di sini adalah omset bulan 1, bulan 2, bulan 3 dari karyawan tersebut. Gitu ya. Nah, kita harus mencari total omset, kemudian kita harus cari rata-rata, dan juga kita harus cari statusnya gitu ya. Nah, untuk total omset sendiri, um, apa kalau misalnya mau pakai rumus biasa itu sebenarnya ada yang namanya operator aritmatika ya, operator aritmatika gitu. Nah, operator aritmatika ini ya seperti yang kalian tahu ya ada plus gitu, kemudian ada minus, kemudian ada kali, kalinya tuh pakai bintang ya. Kalau untuk di Excel sama satu lagi bagi. Nah, baginya pakai garis miring. Nah, ini adalah operator aritmatika yang ada di Excel. Nah, sebagai contoh ya, misalnya
saya mau nambahin antara punyanya si Budi nih, saya mau nambahin omset bulan satu sama bulan 2 gitu. Nah, gimana caranya? Berarti pakai sama dengan ya. Ini contoh aja di sini. Pakai sama dengan. Terus omset bulan satu ini kursornya kita apa pindahin ke bagian sel yang bulan satu punyanya si Budi, yaitu ada di C2 ya. Jadi ini diklik gitu. Nah, kalau mau nambahin ya tinggal tambah aja gitu. Tinggal apa pakai icon tambah, terus yang tambahin yang mau yang mana? Bulan 2. Ya udah tinggal kita kursornya pindahin lagi ke selnya si bulan 2 gitu. Nah, setelah ini tinggal di enter aja. Nah, itu adalah penjumlahan gitu. Pengurangan bisa tinggal diganti aja pengurangan ya. Perkalian juga bisa itu tinggal dikali ya. Kemudian pembagian juga bisa diganti jadi garis miring gitu. Itu operator aritmatika dasar yang ada di Excel. Nah, di Excel sendiri punya yang namanya fungsi ya. Mungkin kalian udah sering dengar ya kayak sum gitu ya. Kemudian ada average, kemudian ada if gitu ya. Terus ada count, kemudian ada max, kemudian ada min, habis itu kemudian ada satu lagi count if. Nah, ini beberapa yang sering digunakan lah gitu. Nah, kalau untuk sum berarti untuk menjumlahkan ya. Jadi contohnya misalnya di sini. Ini untuk menjumlahkan beberapa nilai gitu ya. Menjumlahkan. Kalau misalnya dua nilai aja, kalian mau pakai plus juga boleh, mau pakai sama juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau misalnya datanya ada ribuan, ya nggak mungkin kita plus 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 gitu ya. Berarti kita harus pakai fungsi sum, karena sum itu langsung bisa menjumlahkan dari beberapa sel. Ya, contohnya misalnya kita lihat di total omset. Berarti kan total omset ini kan penjumlahan ya, penjumlahan antara bulan satu, bulan 2 dan bulan 3. Jadi kita pakai rumus sum, ingat harus wajib ada sama dengannya. Ya. Terus kita tinggal klik aja sum. Sebenarnya di Excel ini sudah ada ininya sih. Tinggal diklik gitu juga bisa. Kalau mau ditulis pun nggak apa-apa gitu ya. Jadi terserah enaknya gimana. Kalau saya sih biasanya tulis aja ya, karena kan cuman sum aja. Atau bisa huruf kecil juga. Nah, seperti ini boleh. Nah, yang di sum yang mana? Yang di sum itu kan kita mau cari total omset. Berarti omset bulan satu, bulan 2 sama 3. Nah, ini tuh di apa ya namanya? Diklik di blok semuanya. Dari C2 sampai E2 tuh di blok seperti ini. Ya, coba saya ulangin ya. Jadi kita pergi ke C2, kursornya ditahan gitu. Nah, habis itu digeser ininya ke bulan 3. Sini. Ini mau pencet enter aja juga boleh ya. Jadi nanti dia langsung kelihatan apa namanya jumlahnya gitu. Semoga bisa ya. Nah, kemudian apakah kita yang bawah ini harus menghitung apa menuliskan kembali gitu sumnya? Nggak perlu sebenarnya karena di Excel itu kita bisa langsung eh, apa namanya drag and drop aja ya. Jadi kalau kalian lihat nih kita pergi ke sel yang ini dulu yang atas. Nah, di sini tuh kayak ada sampai kursornya jadi plus. Nah, ini lihat ya. Kan kursor awal begini nih. Nah, kalau kursor yang ini tuh ada plus hitam gini. Nah, ini diklik, habis itu ditarik ke bawah. Nah, jadi dia langsung ada sumnya gitu. Jadi rumusnya tuh sama. Ya, gitu caranya. Biar lebih cepat ya. Kalau misalnya nulis sum satu-satu lumayan. Gitu. Jadi kita bisa drag and drop ke bawah. Oke, itu untuk sum. Nah, kemudian kita ke rata-rata ya. Kalau rata-rata kan pasti pakai average ya. Gitu. Nah, average itu fungsinya untuk menghitung nilai rata-rata. Ya udah tinggal kita apa ketik aja sama dengan ya. Ingat harus wajib pakai sama dengan. Nah, average-nya bisa ditulis huruf besar, terserah. Di sini juga udah ada, tinggal klik kalau mau gitu ya. Dan nanti dia akan apa namanya langsung seperti ini dan caranya sama kayak si sum tadi. Jadi di blok juga yang mana yang mau dihitung rata-ratanya. Ya, di sini kan rata-rata yang mau dihitung adalah bulan satu sampai bulan 3. Ya udah berarti di blok aja di sini. Habis itu dipencet enter lagi. Nah, seperti ini. Jadi dia keluar. Nah, untuk yang bagian bawahnya gimana? Untuk bagian bawahnya ya kita drag and drop lagi aja ya. Ingat sampai pokoknya di bagian bawah sel ini ya. Nanti kalian kursornya dipindahin ke sini, kemudian diklik, habis itu ditarik ke bawah. Nah, gitu. Ini untuk ngereplikat formulanya ya, untuk formula atas. Jadi ini semua adalah average. Kalau mau cek cek formulanya tuh bisa cek di sini, di bagian atas ini nih kelihatan gitu. Ya, atau bisa tinggal diklik aja 2 kali ya. Jadi bisa kelihatan formulanya.
Oke, itu untuk average. Jadi average itu adalah untuk menghitung rata-rata. Oke, kita lanjut ya untuk yang if. Nah, yang if ini contoh kasusnya gini. Misalnya kita mau melihat si performance para karyawan ini gitu ya. Nah, kalau misalnya total omsetnya itu lebih dari 30 juta, berarti dia lulus gitu. Tapi kalau misalnya total omsetnya itu kurang dari 30 juta, berarti dia gagal gitu. Jadi statusnya itu adalah lulus dan gagal aja. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari total omset. Ya, paham ya di sini. Jadi if itu ya untuk apa namanya? eh, Mencari keputusan tapi menggunakan kriteria gitu ya. Dengan menggunakan kriteria. If ini lumayan juga saya sering pakai untuk dulu di kerjaan. Uh, Balik lagi pakai sama dengan. Habis itu ketik if gitu ya. Kemudian pakai dalam kurung. Nah, biasanya nih Excel nih suka ada ininya ya, apa namanya, hint kayak sintaks gitu untuk kita ngikutin. Nah, ini kalian perhatikan kalau misalnya pakai titik koma, berarti ikutin pakai titik koma, tapi ada beberapa Excel yang dia pakai koma ya. Nah, kalau di saya kan ini pakai titik koma ya. Lihat kan yang bagian sini itu ada titik komanya nih ya. Di sini titik koma, di sini titik koma. Nah, nanti dilihat Excel kalian apakah pakai koma atau titik koma gitu. Nah, di sini kan saya pakai titik koma, jadi saya ngikutin pakai titik koma aja ya. Nah, untuk sintaks yang pertama, logical testnya itu kita tadi kan mau mencarinya berdasarkan total omset. Berarti yang harus kita klik adalah si total omset. Berarti isian pertama, ini kita pindahin nih kursornya ke sini, ke total omset. Diklik gitu. Nah, jadi dia aktif nih ya, ada biru-biru kayak gini. Nah, kemudian titik koma, titik koma. Awalnya titik koma, kalau misalnya nanti kalian lihat di Excel kalian koma ya pakai koma ya. Nah, lanjut. Nah, ini isinya adalah eh, kalau misalnya dia, oh sorry, belum titik koma dulu ya. Ini kita kasih ininya dulu, fungsinya dulu. Kalau misalnya total omsetnya lebih dari 30 juta. Nah, ini dihitung aja ya, nolnya ya. Ini ada 7 harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nggak boleh pakai titik di sini. Oh, sorry. Nggak boleh pakai titik di sini. Nanti dianggapnya koma atau pakai koma itu nggak boleh. Jadi langsung 30 juta ditulis aja tanpa titik dan tanpa koma. Nah, habis itu baru titik koma. Terus kalau misalnya dia benar, berarti lulus gitu tulisannya. Kalau misalnya dia salah, sorry, kalau misalnya dia di bawah 30 juta, berarti gagal. Ingat ya, pakai kutip. Lihat ya, pakai kutip nih di sini ya. Karena kita mau ngeprint teks, jadi pakai kutip di sini. Ini boleh diantar aja atau mau ditutup, boleh ditutup kurung ya. Nanti keluarnya adalah gagal gitu. Karena dia di bawah 30 juta. Jadi di sini betul ya statusnya gagal. Nah, tinggal drag and drop ke bawah lagi aja biar cepat. Nah, gitu. Jadi kita cek lagi yang lulus itu ternyata yang di atas 30 juta ini benar ya. Ini kan lulus. Terus di atas 30 juta gini lulus gitu. Jadi itu pakai if biar lebih mudah gitu. Jadi kita nggak satu-satu ya ngeliatnya. Oke, lanjut. Nah, ini kita isi yang bagian sini ya. Ini tuh ada apa namanya count ya. Count itu untuk menghitung banyaknya apa namanya sel ya. Untuk menghitung banyaknya sel yang terisi gitu ya. Nah, kalau di sini kita mau hitung banyaknya jumlah karyawan gitu ya. Nah, kita pakai sama dengan lagi. Habis itu count, tulis aja. Kalau misalnya takut salah ya tinggal klik yang ini ya. Gitu. Nah, ini kita tinggal blok lagi aja. Sama kayak sum, kayak average. Jadi tinggal di blok yang mana yang mau kita hitung. Nah, cuman si count ini, itu dia bisanya menghitung sel yang berisi angka. Jadi kalau kamu blok yang di bagian nama, ini saya blok di bagian nama ya, terus kamu enter, isinya 0. Yang mana itu salah. Harusnya kan jumlah karyawannya berapa? Jumlah karyawan kan 5 harusnya kan? Gitu. Nah, apa namanya yang kita hitung itu kita hapus ya, saya ulangin lagi deh, sama dengan count. Nah, kita blok yang di bagian ini aja, di bagian apa namanya angka, nanti kita pencet enter. Nah, dia baru jadi 5 gitu. Kalau misalnya memang kalian mau yang teks itu bisa juga sebenarnya pakai yang namanya count namanya ya, count seperti ini. Nah, coba kita coba ya, sama dengan count
kon A, ini ya, oh sorry, sorry. Kon A, kemudian kita blok si karyawannya. Nah, ini nanti hasilnya 5, nih seperti ini. Jadi bisa pakai count A atau bisa pakai count aja. Gitu ya, ini saya ini deh, karena kan sama untuk penjabarannya ya. Jadi kalau misalnya mau pakai count, ini khusus buat si angka. Tapi kalau count A, ini khusus buat teks. Buat mencari jumlahnya. Yang berdasarkan teksnya. Gitu. Oke, kita langsung cari lagi yang omset paling tinggi. Ini dari dilihatnya dari total ya. Oke, total omset paling tinggi. Yang di sini total omset paling rendah. Nah, ini kita pakai max karena kan ditanya paling tinggi. Berarti sama dengan lagi, jangan lupa habis itu kita tulis max. Habis itu kita blok yang mana yang mau kita cari nilai paling tingginya. Kan karena kita mau cari yang total omset, berarti yang di blok adalah yang bagian total omset. Nah, kayak gini di blok. Habis itu di enter aja. Nah, nanti dia keluar angka yang maksimum adalah 39.250 ya. Jadi dari sini yang paling maksimum adalah 39.250. Nah, mau cari yang terendah juga bisa pakai min gitu ya. Tadi kan kalau max yang paling tinggi, kalau min yang paling rendah. Jadi sama aja, tinggal tulis sama dengan min, habis itu dalam kurung, buka kurung ya. Habis itu kita blok aja di bagian total omsetnya, seperti ini. Habis itu di enter aja. Gitu ya. Nah, ternyata dari sini kita tahu total omset yang paling minimum adalah 23 juta. Mungkin kalau datanya 5 ya kita bisa aja gitu cari ya. Cuman kalau misalnya udah datanya ratusan kan agak pusing ya kalau kita harus cari satu-satu gitu. Jadi kita pakai fungsi maksimum dan minimum gitu. Nah, satu lagi kita mau menghitung berapa pegawai yang lulus ya. Tadi sini untuk mencari nilai tertinggi, di sini untuk mencari nilai terendah. Oke. Nah, satu lagi ini count if. Jadi count if itu adalah kita mau mencari berapa sih yang lulus. Jadi itu pakai count if. Sebenarnya sih kalau kita lihat di sini yang lulus tuh ada 2 ya, gampang gitu. Nah kita bisa pakai rumus nih. Jadi pakai yang namanya count if. Itu bisa ditulis aja, terus buka kurung itu. Nah kemudian yang mana yang mau kita blok? Yang mau kita blok kan berarti di statusnya. Karena kan kita mau mencari berdasarkan status ya. Jadi ini kita blok semua dari atas sampai bawah. Kemudian ini saya pakai titik koma ya. Nanti dicek lagi kalau pakai koma ya pakai koma. Ini saya pakai titik koma. Kemudian kriterianya. Nah kita mau cari yang lulus. Berarti ditulis kutip 2 terus lulus gitu. Nah ini harus sama ya. Kalau misalnya lulusnya L gede ya di sini juga L-nya gede. Karena dia nggak bisa baca kalau misalnya L-nya kecil. Ya. Nah setelah ini tinggal di enter aja. Nah jadi keluar 2. Tuh. Kalau mau cari yang gagal gimana Bu gitu ya bisa nih. Jadi kalau untuk ini banyak pegawai yang gagal gitu ya. Sama pakai count if juga. Count if dalam kurung, ini bisa diklik ya. Dalam kurung, terus di blok lagi gitu, yang mana yang mau dicari, titik koma, kemudian kita cari yang gagal. Tinggal ditulis pakai kutip, gagal, abis itu tinggal di enter aja. Tinggal di enter aja. Nah, jadi ada 3. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan formatnya nggak sama nih sama yang atas. Biasanya saya pakai Painter lagi nih. Jadi tinggal di... Nah, jadi sama dia formatnya dengan yang lain. Gitu. Jadi CONIF itu untuk mencari berdasarkan kriteria ya, atau menghitung berdasarkan kriteria. Oke, nah ini beberapa fungsi yang basic yang setidaknya kalian tahu untuk nanti bisa digunakan di dunia kerja. Oke, nah kemudian kita lanjut lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ke bagian VLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP ini gunanya buat apa? VLOOKUP ini tuh gunanya untuk mencari data dari uh, tabel referensi, gitu, mencari data dari tabel yang lain. Jadi kita mengambil data dari kolom yang lain, gitu ya. Jadi misalnya contohnya ini tuh ada tabel lengkap, ya. Biasanya sih kita sebut dengan tabel referensi. Jadi ini lengkap tabelnya. Nah, terus di sini kita punya tabel yang lain nih, tapi masih kosong isinya, gitu. Jadi kita mau tahu sebenarnya 106 nih siapa sih nama customernya, gitu. Ya, kalau dari sini kita bisa lihat ya, 106 adalah si Fiona ini.
gitu. Domisilinya di mana? Domisilinya di Palembang gitu. Sama 102 kita bisa lihat dari tabel referensi bahwa nama customernya adalah Budi. Tapi apakah kita harus mencari secara manual seperti itu? Tidak gitu ya. Kalau misalnya datanya banyak, ya kita harus pakai fungsi. Nah, itu bisa dicari pakai VLOOKUP. Ya, sebenarnya ada satu lagi HLOOKUP itu horizontal, tapi untuk yang di sini saya fokusnya ke VLOOKUP aja ya. Jadi untuk VLOOKUP datanya itu seperti ini. Nah, kalau untuk VLOOKUP berarti pakai sama dengan lagi wajib kalau kita mau bikin fungsi ya atau rumus pakai sama dengan abis itu kita ketik VLOOKUP. Nah, ini kan udah keluar nih, tinggal klik aja gitu. Tinggal diklik aja. Terus dilihat lagi ya, kalau pakai koma ya pakai koma, kalau pakai titik koma ya pakai titik koma. Ini kan di sini saya pakai titik koma. Nah, yang mau kita cari itu kan dari nomor pemesanan. Yang data yang kita punya tuh adalah si nomor pemesanan. Berarti nomor pemesanan ini kita klik nomor pemesanannya. Habis itu pakai titik koma ya, koma atau titik koma terserah. Nah, kemudian tabel referensinya di mana? Itu kita blok semuanya. Jadi ini kursornya jangan diklik-klik ya. Jadi ini saya balikin lagi ulang. Jadi VLOOKUP, habis itu buka kurung, terus kita pencet, kita klik nomor pemesanan di sini ya, yang mau kita cari 101 ini nama customer siapa sih gitu. Ini bisa kita klik, habis itu pakai titik koma, kemudian tabelnya kita blok. Nih seperti ini. Nah kita blok kayak gini. Tabel referensinya di blok semua, datanya di blok gitu ya. Kemudian kalian pencet F4. Jadi kalau saya pencet F4, itu dia muncul kayak ada dolar-dolar gitu. Nah ini nih, kayak gini ya. Nih ada kayak gini. Nah ini gunanya buat apa? Gunanya untuk mengunci tabel referensi kalau kita tuh pakai yang ini aja. Cuman yang ini. Jadi dia nggak akan berubah-berubah ya. Saran saya sih harus tetap pakai F4 karena kan kita mau ngedrag drop ke bawah ya. Jadi apa namanya? Dikunci aja tabel referensinya biar tidak terjadi kesalahan data gitu. Dikunci pakai F4 kuncinya. Ini saya ulangin lagi ya. Jadi habis pencet yang klik yang nomor pemesanan, titik koma atau pakai koma tergantung Excel kalian. Kemudian kita blok apa namanya? Kita blok si data tabel referensinya. Terus pencet F4. Nah, biar keluar si dolar-dolar ini. Gitu. Nah, habis itu titik koma lagi. Nah, yang mau dicari kan nama customer. Nama customer tuh kolom keberapa gitu. Sebenarnya kan nama customer tuh di kolom B ya. Kolom B itu kolom kedua. Jadi kita pencet 2. Jadi tulisannya bukan B gitu ya. Tapi sorry. Tulisannya adalah 2. Nah, 2 gini. Gitu. Habis itu titik koma lagi. Nah, nanti ini tulis saja 0. Defaultnya 0 aja gitu ya. Jadi nanti dia keluar Fiona. Nah, apakah benar Fiona? Kita lihat ya, 106 adalah si Fiona ini. Berarti ini datanya udah benar. Nah, habis itu tinggal balik lagi, drag and drop ke bawah aja gitu. Nah, kita cek 102 adalah si Budi, which is benar ya. 104 Dewi, 105 Eko, dan 101 adalah si Andi. Benar nggak nih? Oke, gitu. Nah, kita coba bikin yang domisili ya. Pakai sama dengan lagi, terus ketik lagi VLOOKUP gitu, buka kurung, terus kita lihat lagi dari nomor pemesanannya, kemudian titik koma atau koma, di tabel array tabel referensinya di blok, kemudian dikunci pakai F4, terus titik koma lagi. Nah, domisili itu di kolom berapa? Domisili. Jadi hitungannya tuh kolom satu yang ini ya, yang nomor pemesanan. Domisili itu ada di kolom 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis 4. Karena kan kita mau cari domisili. Jadi domisili itu ada di kolom 4 di tabel referensi. Jadi bukan 2. Karena kalau 2 adalah nama customer, kalau 3 adalah jenis kelamin, baru kita ke nomor 4, yaitu domisili. Titik koma 4, habis itu titik koma lagi, atau koma, nanti habis itu klik 0 aja, ketik 0 aja. Kemudian kita enter. Enter atau tutup juga boleh ya, silahkan. Nah, nanti kelihatan domisilinya adalah Palembang. Nah, kita bisa cek ya, benar apa salah. Jadi 106 itu si Fiona, kemudian domisilinya adalah Palembang, gitu. Nah, untuk yang bawah-bawahnya ya tinggal di drag and drop aja ya, gitu. Jadi sudah terlihat lah 102 ini Jakarta, gitu ya. Mungkin kita bisa cek lagi, betul. 104 adalah Surabaya, gitu. Ya.
Nah, biasanya ini sering banyak terjadi karena eh kita tuh dapat datanya biasanya nggak utuh. Dapat datanya tuh biasanya kadang apa namanya setengah-setengah gitu. Tapi kita punya data yang besarnya, cuma nanti ada beberapa data penjualan yang memang dia tuh nggak ada nama customernya gitu. Jadi dia cuman ngasih kita data mentah tuh seperti ini doang. Itu bisa terjadi. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian filter dan sort ya. Tadi ini VLOOKUP. Jadi kita udah belajar basic formatting, kita belajar fungsi, belajar VLOOKUP, satu lagi belajar filter and sort. Oke, Oke, untuk filter and sort, saya yakin kalian juga udah sering pakai kali ya untuk yang bagian filtering data ini. Jadi untuk filter and sort itu ya digunakan untuk menampilkan data atau untuk kita sorting dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar gitu ya. Nah, misalnya punya tabel seperti ini ya. Nah, ini kan belum aktif nih filter and sort-nya. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan kita blok dulu data yang mau difilter ataupun mau di-sort. Nah, habis itu, nah di sini kelihatan ya. Ini mengganggu nih. Nah, di sini kelihatan ya, ada ini di home letaknya. Terus di bagian paling ujung kanan itu ada sort and filter. Nah, di sini ada bisa klik nih yang kanan ini atau bisa langsung klik juga boleh gitu ya. Jadi ini diklik filter. Nah, tandanya apa? Kalau sudah berhasil difilter, tandanya nanti keluar kayak ada drop down kecil di sini, di bagian headernya, di bagian judulnya, gitu. Kalau belum aktif berarti belum ada ininya, gitu ya, belum ada apa namanya judulnya. Oke. Nah, dari sini kita bisa melakukan sorting. Misalnya kita mau sorting berdasarkan ini ya apa namanya nomor pemesanan. Ini kan nggak urut nih. Misalnya kita mau urut nih, ya udah tinggal klik aja nih yang drop downnya di sini. Kemudian ada uh, A to Z atau Z to E gitu ya. Mungkin agak beda tampilannya ya sama saya. Eh, kalau tapi tetap sama aja intinya kalau A to Z itu berarti ascending, berarti dari kecil ke besar. Nah, ini kita coba aja ya. Kita klik. Nah, nanti dia langsung ke sort dari 101 sampai 115 gitu. Nah, kalau mau dari yang besar gimana? Bisa. Jadi tinggal diklik lagi aja. Habis itu di bagian kanan ini atau kalian di bagian bawah ya Excelnya tergantung. Ini tinggal diklik aja. Nah, ini berarti dari besar ke kecil gitu. Nah, apakah hanya numbers doang? Enggak, tapi itu berlaku juga untuk teks. Ya, misalnya kita mau ngurutin dari A sampai Z gitu ya, nama customernya. Ya udah tinggal diklik aja yang kanan ini di bawah di apa di bagian bawah sini. Nanti kita pencet A to Z ya. Nanti dia berdasarkan dari A dulu, A B C D E gitu ya sampai. Oke. Kalau misalnya mau dibalik ya tinggal dipencet aja yang bagian Z to E ya, yang descending. Nih, seperti ini. Bisa. Silakan. Oke. Nah, kalau untuk filter, uh, filter itu kan digunakan untuk kita uh, menampilkan data yang kita inginkan, gitu ya kan? Kalau sort itu kan untuk mengurutkan gitu ya, untuk mengurutkan. Ini bisa A to Z gitu ya, atau Z to E gitu kan. Kalau filter itu kita mau apa namanya menampilkan data yang kita inginkan gitu. Oke. Misalnya, saya mau nampilin data yang domisilinya itu cuma di Jakarta gitu. Jadi, gimana caranya? Berarti kan pindah ke bagian domisili. Habis itu pencet yang apa nih? Tanda bawah itu ya, diklik tuh. Terus nanti di bagian ini tuh bisa diselect ya, yang mana aja yang mau dipilih. Jadi, ini saya unselect dulu gitu ya. Nah, kemudian kita pilih yang Jakarta. Nanti di OK atau di apply filter. Nah, jadi cuman Jakarta doang yang kelihatan. Gitu bisa. Misalnya mau yang apa namanya eh Jabodetabek deh gitu ya. Berarti kan Jakarta gitu ya. Terus nggak ada cuma Jakarta doang ya. Misalnya Jakarta sama Bandung ya udah Jakarta Bandung kita klik Bandungnya, habis itu kita apply filternya. Nah, jadi dia nanti keluar si Bandung ini ya. Gitu. Jadi ini fungsi untuk filter. Kalau misalnya mau udahan gitu ya, nggak mau apa di filter ya tinggal clear filter aja. Nanti dia kembali ke data ke semula. Tuh, nah, filternya bisa untuk teks, bisa juga untuk angka. Ya, jadi semua sort dan semua filter itu
semua filter itu bisa dipakai untuk angka dan juga untuk teks. Nah, kalau untuk angka bisa juga ya di sini kita tinggal pilih atau bisa juga kita bisa pilih nih filternya. Misalnya kita mau cari kita mau memfilter pembelian yang di atas 10 gitu. Ya udah berarti tinggal diklik aja di bagian pembelian ya karena kan kita mau cari yang pembelian di atas 10 tuh. Berarti diklik habis itu nanti di sini tuh ada filter. Nah, ini semoga sama ya tampilannya. Kalau beda tuh nanti di sini biasanya suka ada number filter itu di Excel nanti dipencet aja. Kira-kira mau yang mana? Gitu. Berarti kan tadi kita mau yang lebih dari 10. Berarti kalau lebih itu ya greater ya, greater than gitu. Greater than 10 nih diklik greater than-nya nanti ditulis 10. Kalau misalnya muncul pop up nanti pencet aja 10 ya. Maksudnya taruh aja ketik 10. Nanti habis itu di-okein aja. Kalau di sini kan saya apply filter nih. Jadi ini saya apply filternya. Nah, kalau kalian lihat berarti di sini itu cuma nampilin data-data yang lebih dari 10 gitu ya. 10 nggak ada nih ya. Jadi di bawah 10 tuh hilang gitu. Nah, bedanya apa sama yang ini? Greater than or equal to. Nah, kalau yang ini 10 itu masuk. Jadi jadi lebih dari sama dengan 10. Nah, kita lihat ya, ini kita apply lagi filternya. Nah, 10 itu masuk di sini. Ini 10 ada. Jadi kalau greater than 10 tuh 10-nya nggak masuk, tapi kalau kita pilih yang tadi greater than or equal to 10-nya masuk. Gitu. Nah, ini ada beberapa banyak ya, maksudnya ada greater than, ada less than juga gitu. Kemudian ada between, between tuh di antara dua nilai. Nah, kemudian kita bisa ada yang top 10 kayak gini. Nih ya, top 10. Jadi kalau top 10 ya tinggal kita klik aja top 10. Jadi dia akan menampilkan uh, 10 data teratas berdasarkan jumlah pembelian. Karena kan tadi kita filternya di bagian pembelian ya nih. Oh, nih ya pembelian. Nah, habis itu di apply aja filternya. Nanti muncul top 10-nya. Nih. Jadi top 10-nya ada ini ya, gitu. Mau pakai bottom juga bisa ya. Jadi kita mau lihat bottom 10-nya, kita apply. Jadi dia yang kecil-kecil ya. Ini. Oke, jadi tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau untuk teks, ini saya clear dulu ya filternya. Kalau untuk teks, teks filter juga ada, tapi nggak greater dan nggak less than ya. Kalau greater kan lebih dari kan pasti bentuknya angka. Tapi kalau teks itu biasanya apa namanya equals atau begins with. Begins with itu yang apa namanya dimulai dari gitu ya, dari huruf apa gitu. Atau yang contains. Contains itu yang mencakup apa gitu. Nah, ini misalnya saya klik dulu ya. Terus misalnya kita mau pakai equal. Nah, ini misalnya saya mau cari yang Jakarta aja gitu ya. Tinggal di apply filternya. Nanti di sini apa tinggal ke filter aja Jakarta gitu. Atau kalau misalnya mau pakai begin with atau ini aja contents ya, konten. Jadi saya mau yang domisilinya itu ada huruf gitu ya, ada huruf misalnya M-nya gitu ya. Coba kita apply filter. Nah, nanti yang ada huruf M itu akan keluar gitu. Nah, ini saya clear lagi ya. Jadi bisa semuanya digunakan untuk number filter dan juga bisa digunakan untuk text filter. Nah, yang nggak kalah penting tuh ada yang namanya conditional formatting. Conditional formatting. Nah, ini tujuannya buat apa? Tujuannya tuh untuk memberi format biasanya sih berupa warna gitu ya, secara otomatis. Secara otomatis. Nah, berdasarkan kriteria tertentu. Tuh. Nah, itu kita sebut dengan conditional formatting. Oke, misalnya eh, saya mau bikin conditional formatting di jenis kelamin gitu ya. Jadi untuk yang jenis kelaminnya perempuan itu nanti keblok nih warna merah misalnya gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya ini kita blok yang mau kita formatting, kita mau formatting kita blok.
Terus tetap di bagian home. Nanti di sini ada yang namanya conditional formatting di bagian sini nih. Yang ada conditional ini diklik conditional formattingnya. Abis itu kita pilih yang highlight ya. Nah, untuk yang teks kita pakainya ini ya, text that contains. Nanti ini diklik. Nah, nanti di sini ditulis deh. Berarti yang konten itu yang berisi ya, atau berisi perempuan gitu, selnya itu ada isinya perempuan, kita blok menjadi warna, ini ada pilihan warnanya sih, ini pakai warna merah aja ya. Kita blok menjadi warna merah gitu. Nah, ini kita ketik oke aja. Nah, nanti dia akan terblok secara otomatis. Kita terblok secara otomatis. Nah, gimana kalau ada perubahan data gitu? Misalnya contoh, oh si Osa ini ternyata salah, bukan perempuan gitu misalnya. Kita mau ganti jadi laki-laki, ya udah diganti laki-laki, warnanya akan berubah gitu. Jadi warna yang yang berwarna sel yang berwarna itu cuman yang konten perempuan aja gitu. Nah, kalau misalnya mau nambah yang laki-lakinya gimana, Bu? Ya udah tinggal diblok lagi, terus dibikin conditional, diklik lagi conditional formattingnya, terus pakai highlight, habis itu kita pilih yang text that contain, gitu ya. Nah, ini kita tulis, nah tapi harus sama ya tulisannya, kalau gede semua, kalau yang kapital depannya ya kapital depannya aja, ini harus sama, karena dia tipenya ini apa namanya, harus exactly sama gitu dengan selnya. Nah, habis itu misalnya kita mau ganti ya jadi green. Oke, nah ini kita okein aja. Nah, gitu. Jadi apa namanya, yang laki-laki itu kita taruh green, yang perempuan kita taruh red. Seperti ini bisa pakai conditional formatting gitu. Nah, kalau untuk numbers gimana gitu? Untuk numbers ya sama aja. Sebenarnya tinggal di blok aja yang mau kita formatting kolomnya. Terus habis itu diklik conditional formatting. Misalnya kita mau cek yang lebih besar dari 20 gitu ya. Kita kita warnain hijau gitu ya misalnya. Jadi kita pencet greater than. Nah, habis itu kita tulis 20. Nah, misalnya ini kita mau tandain warna yellow aja kali ya. Gini. Nah, kita pencet oke. Jadi yang di atas 20 nanti akan secara otomatis diberikan warna oleh si Excel-nya ini sesuai dengan yang tadi kita inginkan, yaitu warna kuning. Gitu. Nah, misalnya mau ngewarnain yang di bawah 10 gitu, atau yang di bawah 5 gitu. Jadi misalnya dikit gitu ya apa pembeliannya. Nah, ini mau kita cek nih karena yang mana aja yang di bawah 5. Nah, ini bisa kita blok lagi conditional formatting. Kalau di bawah berarti pakai less than ya. Kita pakai less than. Misalnya yang di bawah 5 tuh kita tandain merah gitu. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa. Ini kenapa ikut ya? Ini kayaknya tadi saya keblok ya. Oke. Jadi eh, apa namanya, dia yang di bawah 5 tuh nanti akan berwarna. Nah, ini tuh sama halnya tadi yang saya contohin di depan sini ya. Nah, di sini tuh saya pakai conditional formatting gitu. Jadi kalau misalnya di atas sorry, kalau misalnya absorptionnya itu di atas 100% maka dia akan hijau. Tapi kalau absorptionnya di bawah less than 100% itu nanti akan merah. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya biar kita bisa langsung tahu, oh ini tuh merah, absorptionnya tuh kurang. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu for the next steps gitu kan. Nah, kalau yang hijau ya udah aman aja. Gitu, ini nggak perlu kita lakukan apa-apa. Jadi kalau si warna-warna merah itu sebenarnya udah ngasih warning gitu ya ke kita sebagai optimizer atau ke atasan kita bahwa ada sesuatu terjadi gitu. Nah, ini pakai conditional formatting. Ya. Mirip kok sama di Excel ya untuk tipenya. Jadi di sini ada apa, data validation gitu. Nah, ini sama, mirip-mirip sama di Excel. Tapi kalau di Excel tipenya di sini ya, conditional formatting di bagian home di atas gitu. Nah, sepertinya itu sih kalau untuk apa namanya, conditional formatting. Conditional formatting tuh saya juga sering pakai untuk cari duplikat value. Contohnya ya misalnya apa namanya, ini saya copy ke bagian sheet yang baru ya. Nah, ini kita mau cek apakah ada data yang double gitu. Ini bisa kita klik, kita blok gitu ya. Terus pakai conditional formatting. Habis itu ini ada duplicate value, kita pencet aja, kita klik.
Nanti kita tandain kalau duplicate value berarti ada warna merahnya. Nanti kita okein. Nah, berarti yang duplicate itu adalah si Jakarta. Itu bisa juga digunakan untuk mencari kalau misalnya ada data yang duplikat. Itu kadang-kadang kan suka ada data duplikat yang harus kita buang gitu ya sebenarnya. Itu adalah duplikat. Oke, sudah untuk filter dan sort. Kira-kira sih yang penting ya bagian itu aja ya, sort, filter, sama conditional formatting. Kita lanjut ke bagian pivot table ya. Oke, untuk pivot table biasanya digunakan untuk kita bikin apa namanya laporan sih, laporan bisa di PPT gitu ya, atau kita bisa bikin untuk mini dashboard gitu. Nah, untuk pivot ini menurut saya salah satu fitur yang cukup advance ya di Excel yang sangat amat membantu sih gitu. Dulu tuh Google Sheet belum ada uh, pivot, jadi kalau misalnya mau pivot tuh saya pakai Excel. Tapi sekarang di Google Sheet tuh juga sudah cukup apa namanya cukup banyak lah fungsinya. Dulu itu masih lengkapan Excel dibanding Google Sheet. Jadi apa namanya orang-orang biasanya pakai selalu Excel, tapi beberapa kan memang tidak berlangganan Microsoft ya di company itu. Jadi ya mau nggak mau bisa pakai Google Sheet. Itu juga sudah ada pivotnya. Untuk pivot table ini gunanya buat apa? Gunanya untuk merangkum, untuk menganalisis gitu ya, untuk menyajikan data secara cepat dan akurat gitu ya. Sangat berguna kalau misalnya datanya itu jumlahnya banyak gitu. Datanya tuh besar gitu. Jadi kita nggak perlu pakai rumus-rumus tuh apa atau kita nggak untuk analisis tuh lebih mudah kalau pakai si pivot-pivot ini gitu ya untuk meringkas data dalam bentuk tabel. Nah, ini contohnya ada data gitu ya. Segini. Ini sih sedikit aja datanya. Jadi untuk ini kita blok yang mau kita apa analisis datanya. Kemudian pivot table tuh adanya di mana? Adanya di tab insert. Jadi kalian pergi dulu ke insert sini. Insert sini tuh ada pivot table di sini di bagian kiri ya. Semoga sama untuk tampilannya gitu. Nah, kita bisa klik aja si pivot table ini, kita klik, nanti make sure aja datanya atau tabelnya tuh udah di blok semua. Ini kan ada kayak garis putus-putus jalan gini ya. Jadi ini berarti tandanya si tabel ini tuh ya memang sudah kita blok untuk nanti kita analisis ke pivot table. Gitu. Nah, nanti akan ada pertanyaan mau bikin pivot table-nya di mana gitu. Nah, bisa di new worksheet atau satu lagi bisa di existing worksheet. Kalau misalnya existing worksheet berarti nanti bikin pivot table-nya itu di sini, di sheet yang sama di sini. Nah, tapi kalau misalnya new worksheet berarti nanti dia akan Excel secara otomatis akan menambahkan worksheet yang baru untuk kita bikin pivot. Nah, untuk sementara kita pakai new worksheet aja ya. Jadi kita bikinnya di sheet yang baru. Nanti kita klik ini, kemudian kita pencet oke aja. Nah, ini semoga kelihatan ya. Nah, ini gitu. Jadi masih kosong si pivot table ini bentuknya karena nanti di sinilah kita akan melakukan uh, apa melakukan analisis gitu ya. Kira-kira mau mana aja yang mau kita iniin. Nah, di sini kan kalau kalian lihat sebelah kanan itu ada pivot table field ya. Semoga sama ya ini di sini sebelah kanan ini. Nah, kalau misalnya tiba-tiba si pivot table-nya ini hilang, misalnya nggak sengaja kepencet ini. Nah, ini tuh bakal hilang kalau misalnya si sel yang aktif itu bukan di sel yang area pivot gitu. Jadi nanti jangan panik kalau misalnya lo kok nggak ada Bu pivot table-nya ya. Kamu cek dulu sel aktifnya tuh di mana. Jadi kalau mau mengaktifkan si field yang tadi kamu klik lagi bagian pivot table-nya di sini. Ya, harus diklik yang di bagian sini. Jadi eh, sel yang aktif itu ada di area pivot. Nanti baru keluar nih si pivot table field-nya. Gitu. Nah, kalau kita lihat field name-nya kan ada bulan, motor, area penjualan. Nah, ini tuh dari mana? Ini tuh dari si tabel kita tadi. Tabel kita tadi kan cuma ada bulan, motor, area, sama penjualan. Nah, begitu juga di pivot. Gitu. Di pivot juga cuma ada bulan, motor, area, dan penjualan. Gitu. Nah, kalau kalian lihat nih ada empat area gitu ya. Empat area utama nih untuk si pivot ini. Jadi ada si filter, ada kolom, kemudian ada rows, dan juga ada yang namanya values ya. Untuk filter sini gunanya untuk menyaring data, kemudian kolom ini untuk menampilkan eh apa namanya kategori yang mau ditaruh di kolom tuh yang mana gitu si kolom ini.
Nah, untuk rows berarti untuk menampilkan kategori sebagai baris. Kalau yang ini sebagai baris, yang ini sebagai kolom. Ingat ya, kalau baris tuh yang bawah sini, kalau kolom tuh yang ini ya, yang apa namanya? Kolom tuh yang dari sorry, kolom tuh yang ini ya, yang dari atas ke bawah, baris tuh yang di sini, yang apa namanya dari kiri ke kanan. Jadi ini kita nampilin baris, yang di sini nampilin kolom, terus kemudian value ini tuh untuk biasanya menampilkan jumlah perhitungan, yang tadi misalnya mau pakai sum, mau pakai average tuh ada di sini values-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, contohnya misalnya kita mau lihat nih dari tabel yang ini ya, kita mau lihat berapa sih sebenarnya penjualan untuk per motor. Kalau ini kan nggak kelihatan ya, per motor tuh berapa gitu. Per motor tuh apa total penjualannya. Kita harus ngitung satu-satu kalau kayak gini ya. Nah, pakai pivot tuh lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ya ke sheet yang ini biar bisa kita namain ya jadi pivot. Biar ingat. Jadi kita mau lihat eh, total penjualan berdasarkan si motor. Nah, berarti motor ini taruh di baris di sini. Nah, nanti muncul deh barisnya di sini gitu. Nah, kalau motor ditaruh di kolom, seperti ini dia nanti bentuk tabelnya. Ini sih terserah aja mau kira-kira enaknya gimana kalian baca datanya. Biasa sih saya taruh di kiri ya, di bagian baris ini. Nah, saya mau lihat penjualan per motornya tuh berapa. Nah, berarti yang kita harus masukin di value adalah si penjualan. Nah, gini. Nah, jadi ini lebih enak bacanya. Oh, si Honda ini tuh total penjualannya 62 juta. Jadi kita lebih cepat ngelihatnya berarti yang paling laris gitu ya si Honda ini karena penjualannya sampai 62 juta. Nah, kalau kita suruh baca tabel yang tadi kan kita nggak bisa langsung cepat menarik kesimpulan. Kalau misalnya kita pakai pivot table, nah kita bisa langsung cepat analisis datanya gitu ya. Nah, sekarang misalnya nggak mau per kategori motor, Bu, misalnya mau per area gitu. Misalnya mau tahu area mana sih yang penjualannya tuh lebih besar gitu. Ya udah, berarti yang motor ini ya ini kita balikin lagi aja ke atas, kita buang gitu ya, atau bisa juga tadi di uncheck terserah. Nah, kemudian kita ganti jadi area. Nah, ini tuh areanya bisa. Jadi kalian kayak diklik lama terus dipindahin mau kemana? Mau ke filter kah, mau ke kolom kah, mau ke rows gitu ya. Nanti misalnya kita pindahin ke rows ya. Nah, jadi kita bisa lihat deh. Oh, si Bandung ini total penjualannya 46 juta, Jakarta 49 juta, Surabaya 71 juta. Oh, ternyata di Surabaya ini lumayan loh penjualannya gitu. Jadi cepat bisa kelihatan. Nah, kalau mau lihat ini Bu, misalnya per motor, habis itu areanya sekalian gitu. Jadi kita punya segmentasi motor, habis itu areanya, kemudian total penjualannya. Nah, ini bisa aja ya. Ini saya buang dulu ya untuk bagian areanya. Tadi kan kita mau lihat motor, terus per area, lebih spesifik ke area. Nah, area itu kamu taruh di kolom boleh, di sini boleh. Nah, jadi kelihatan deh, Honda itu penjualan di Bandung 20 juta, penjualan di Jakarta 12 juta, penjualan di Surabaya 30 juta. Ini bisa seperti ini. Atau bisa juga sih area ini dipindahin ke bawah sini juga, ke rows. Nah, ini gini juga boleh. Biasanya tergantung nanti kalian lebih enak baca datanya gimana. Biasanya sih kalau saya kayak gini. Jadi saya taruhnya di bawah gitu untuk melihat. Nah, ini tuh bisa di apa namanya? Dikecilin atau di expand gitu ya. Ini bisa seperti ini boleh atau mau ditaruh di area juga boleh. Jadi ini tinggal dipindah-pindahin aja gitu ya. Terserah mau di mana gitu. Nah, ini juga boleh. Nah, terus si filter ini gunanya buat apa? Filter ini untuk memfilter aja sih sebenarnya. Jadi misalnya contohnya ya, saya mau filter berdasarkan bulan gitu ya. Ini bulan ditaruh di sini, cara filter. Nah, nanti ada keluar filteran seperti ini. Nah, ini kalau all semua bulan jadi kayak gini. Kalau misalnya mau difilter cuman Januari aja, oh sorry, difilter Januari aja ya bisa gitu. Jadi yang ini. Terus mau Februari bisa juga gitu ya. Jadi ini di sini tuh ada apa namanya fungsi untuk memfilter. Jadi data yang di sini tuh ya sesuai dengan data bulannya gitu. Kalau mau all ya tinggal di clear aja ya gitu. Jadi ini semua datanya seperti itu. Nah, di pivot itu kita bisa bikin grafik. Jadi kita bisa pergi ke pivot table analyze ya atau analyze lah di sini di bagian kanan sini. Ini- Jadi tapi diaktifin dulu ya pivotnya.
Harus karena kalau misalnya nggak diaktifin tuh ininya hilang tabnya. Nah, kalian harus pergi ke bagian pivot. Gitu. Nah, nanti di sini ada pivot table analyze, nanti ada yang namanya pivot chart nih di sini. Nanti diklik aja. Nah, nanti dia keluar deh tabelnya gitu. Sorry, grafiknya ya. Ini keluar grafiknya. Jadi kita nggak usah bikin apa namanya. Jadi uh, tabel dan grafik itu bisa kita buat dengan si pivot-pivot ini. Nah, kemudian ada satu lagi yang menurut saya cukup menarik di pivot yaitu adalah slicer. Jadi kita aktifin lagi di sini, nanti masuk ke analyze ya. Di bagian sini di tabnya klik. Nah, di sini tuh ada yang namanya insert slicer. Di sini ya nih, ini bagian sini. Nanti diklik. Nah, nanti kita mau slicer berdasarkan apa? Slicer tuh kayak filter. Nah, ini saya mau slicer berdasarkan bulan, motor, sama area aja ya. Nah, keluarnya seperti apa? Keluarnya seperti ini. Nah, dia tuh ada filternya di sini. Nah, ini tinggal dirapiin aja sih sebenarnya. Ini saya rapiin dulu ya, gitu. Nah, sebenarnya kita nggak butuh filter yang di atas ini sih. Jadi ini mau dibuang juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, slicer ini buat apa? Slicer ini misalnya kalau misalnya kita klik Januari, nanti dia sama kayak filter persis. Jadi dia langsung tabelnya berubah yang Januari doang, gitu ya. Atau kita mau lihat ini deh, motor yang cuman Honda doang. Nah, ini tuh bisa kita klik. Nah, nanti cuman yang keluar Honda doang. Tabelnya pun juga sudah mengikuti, gitu. Nah, misalnya ini kalau mau di clear filternya tinggal pencet yang ini aja ya, clear filter. Nah, kemudian misalnya mau lihat dong area yang di Jakarta aja gitu. Misalnya manajer kalian mau cek nih area yang di Jakarta berapa sih? Ya udah tinggal klik Jakarta. Nanti di sini nanti keluar deh itunya, apa namanya, penjualan yang hanya di Jakarta aja beserta dengan kategori motornya ya, ada apa aja dan grafiknya juga ngikut. Nah, ini kan sebenarnya udah bisa bikin kayak semacam mini dashboard ya, tinggal di apa namanya? Di customize dikit lah gitu. Nah, biasanya saya bakal customize ini di saya merge and center, terus di sini saya tulis dashboard, dashboard, sorry, dashboard penjualan gitu. Nah, biar agak bagus-bagus dikit ya di bold lah, abis itu digedein gitu ya ininya, terus dikasih apa namanya, dikasih inilah apa, uh, color ya maksudnya. Fill color gitu ya. Nah, kemudian ini bisa diubah nih ininya, bukan bisa diubah, dihilangin sih garis-garisnya. Kita bisa pakai view. Nanti di sini ada show ini. Nanti diklik abis itu grid line-nya kita hapus. Nah, jadi agak lebih cakep gitu. Nah, ini kan juga bisa bikin untuk mini dashboard ya kalau misalnya mau kita laporan ke atasan gitu. Nah, seperti itu sih fungsinya pivot. Nih, kalian ya semoga nanti bisa belajar ya untuk pivot ya, karena lumayan sering digunakan untuk kita bikin laporan gitu ya. Apalagi nanti yang kerjanya di marketing atau kerjanya di bagian uh, apa penjualan, keuangan dan lain-lain tuh pasti butuh gitu. Oke, itu untuk pivot. Kita lanjut satu lagi ya, grafik. Sebenarnya grafik udah lumayan cukup jelas di sini, tapi yang perlu kalian tahu sih, si grafik-grafik ini tuh dia punya banyak macamnya. Kalau grafik itu adanya di insert, di tab insert nanti di sini ada ini grafik ya. Nah, grafik itu ada banyak macamnya. Ada grafik batang, ada apa? Grafik yang bar gitu ya, ada kolom chart, ada apa bar chart gitu. Nih, kayak gini grafik batang. Terus ada juga yang ini pie chart gitu ya. Ada juga yang bentuknya donat. Donat apa grafik donat nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi nggak semua data grafiknya sama ya gitu. Kalau misal kita mau lihat dari sisi porsi gitu ya, portion ya biasanya kita pakai ini, pakai pie chart. Misalnya misalnya budget gitu ya, alokasi dananya kemana ya biasanya pakai pie chart gitu ya. Terus kalau misalnya data-data penjualan ya biasanya pakai si grafik batang gitu. Nah, ini contoh kita bikin grafik batang ya. Jadi kalau grafik ya tinggal di blok aja yang mana ya, sekalian sama header-headernya ya di blok, abis itu di tabnya di insert, abis itu pergi ke sinilah ke grafik batang sini ya gitu. Nah, nanti udah keluar deh grafiknya gitu. Mungkin nanti di deskripsi kalian bisa pakai ini juga ya untuk bikin apa grafik kan biasanya suka diminta gitu datanya. Nah, ini di grafik di sini ada beberapa elemen yang bisa kita tambahin. Pertama judul ya. Di sini bisa kita ganti gitu judulnya. Misalnya apa namanya? Data.
penjualan iPhone gitu. Nah, kemudian bisa kita tambahkan aksesnya atau apa namanya legendnya itu bisa juga kita tambahkan. Nah, tambahnya di mana? Tambahnya di chart ini ya, desain. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita selnya itu berada di tempat lain, itu nggak keluar chart desainnya. Tapi kalau kalian klik si grafiknya, barulah keluar ini chart desainnya di sini. Ya, desainnya di sini. Nah, ini diklik, habis itu biasanya sih ini ada template-nya. Wah, sorry bukan template, ini ada apa namanya? Rekomendasi, recommended draft dari si Excel. Tapi saya jarang pakai sih karena apa namanya? uh, agak terlalu rame gitu. Terserah kalian mau pakainya juga boleh. Tapi kalau misalnya enggak pun silahkan kalian bisa tambahkan di sini nih elemen-elemennya. Ya, di sebelah kiri nih ada elemennya gitu. Nanti bisa diklik, yang bisa ditambahin apa aja? Yang bisa ditambahin ada apa namanya access-nya, kemudian ada aksis ya, kemudian ada title-nya, data label, kemudian ada legend-nya. Biasanya sih yang saya sering pakai sih ini ya, apa namanya access title dan horizontal dan vertical ini biasanya saya pakai. Jadi kalau diklik yang bagian primary horizontal itu di sini nanti bisa kita kasih informasi gitu. Misalnya ini bulan. Ya sebenarnya walaupun nggak kita kasih ini, kita juga bisa tahu ini bulan gitu ya. Terserah sih sebenarnya. Kemudian sebelah kirinya, nah mungkin sebelah kiri ini perlu kita kasih ya. Jadi ini misalnya adalah apa namanya total gitu ya penjualan. Nah misalnya seperti ini boleh gitu. Misalnya mau diganti warna ininya boleh, nanti diklik aja di bagian batangnya gitu ya. Terus ke bagian format, habis itu nanti bisa diganti misalnya mau jadi oranye atau mau jadi apa namanya biru, terserah ya gitu. Nah, kita balik lagi ke chart design. Ada lagi yang bisa kita tambahin elemennya yang menurut saya cukup lumayan penting adalah si data label. Nah, ini data label. Jadi, karena kalau misalnya kita melihat seperti ini, kita tuh nggak tahu Januari itu berapa tepatnya, gitu. Di sini tuh kita nggak, apa, misal agak bingung ya, ini status berapa gitu. Nah, kita harus pakai yang namanya data label. Nah, data label tuh biasanya saya pakai yang outside aja sih, yang di luar, yang di sini. Jadi di sini kita bisa tahu, oh Januari itu langsung 220 kita bisa tahu gitu. Nah, Februari 170 dan lain-lain gitu ya. Jadi data label fungsinya biar kita cepat aja sih baca grafiknya itu berapa gitu. Nah, ini salah satu contoh bikin grafik ya. Nah, kemudian mungkin bisa juga pakai ini ya, trend line. Untuk kita mengetahui trennya tuh menurunkah atau naik. Nah, biasanya sih saya pakai yang linear. Jadi kita klik nanti, ya ini sih trennya lumayan menurun ya gitu untuk penjualan iPhone-nya. Jadi kita bisa tarik apa garis lurus ya gitu. Jadi kira-kira trennya tuh kita bisa tahu apakah menaik atau meningkat gitu. Ini untuk yang satu macam. Nah, kira-kira kalau yang ada banyak macam ini bentuk grafiknya seperti apa? Jadi langsung di blok aja, kemudian kita ke insert. Terus, nah di sini sebenarnya ada yang namanya recommended chart nih. Si Excel ini sudah memberikan kita kemudahan gitu ya. Nah, ini bisa kita pilih aja, misalnya mau yang pakai ini apa grafik batang, terus mau garis-garis seperti ini, ataupun mau apa namanya seperti ini boleh. Tapi ya dibalikin lagi ke datanya seperti apa gitu enaknya bacanya gitu ya. Kalau dikasih yang kayak gini kan yang susah juga bacanya ya. Jadi kita tetap pakai yang bagian atas aja. Nah, biasanya yang atas ini ya seringnya di cluster kolom. Nah, kita rapihin. Nah, biasanya kalau udah dia banyak headernya, di sini tuh chart title-nya mesti kita isi. Karena kan dia bingung ini tuh data apa gitu ya. Misalnya kita data penjualan handphone gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Jadi ini juga sudah ada defaultnya ada legendnya ya. Biasanya kalau udah banyak datanya gitu terkategori, ini tuh sudah ada apa namanya legendnya di sini. Nanti tinggal ditambahin aja mau pakai apa aksisnya horizontal gitu ya. Atau mau pakai yang vertikal gitu ya. Ini tinggal diisi-isi aja sih sebenarnya. Nah misalnya di sini nggak mau nih legendnya di sini ya bisa diganti. Kita pergi ke data legend nih ya di legend. Nah ini kita bisa ganti ke bagian kanan gitu. Nanti dia akan pindah ke bagian kanan. Kemudian ini kita isi aja ya bulan gitu. Kemudian di sini ada ini sales ya, data sales. Seperti itu. Nah, tuh nanti kalian bisa explore lagi aja sih kira-kira
butuhnya seperti apa. Tapi biasanya saya ya pakainya cuman access titles, kemudian chart, kemudian data labels, dan legend sih biasanya. Nah, untuk data label, menurut saya sih lumayan cukup penting. Jadi nanti kalian tinggal pastikan aja. Nah, ini kan suka, kalau pakai data label yang agak lumayan banyak, grafiknya tuh suka nempel-nempel ya. Jadi bisa dikondisikan aja gitu, digedein kah atau bisa di gitu ya. Jadi biar itu tidak nempel gitu. Atau bisa dikecilin. Kalau dikecilin ya tinggal ini aja ya. Kayak apa namanya? Pakai home, dari home aja di sini nanti bisa dikecilin gitu. Seperti itu. Dah, sudah sih harusnya dari saya. Jadi ada 6 bagian ya kita belajar. Ada basic formatting tadi, kemudian ada fungsi. Kita sudah belajar sum, average, if, count, max, min, sama count if. Terus ada kita belajar VLOOKUP, kemudian ada filter and sorting. Tadi kita juga belajar conditional formatting. Kemudian kita ada belajar pivot ya. Pivot tuh sekalian kita bikin mini dashboard gitu. Uh, apa kita tadi belajar gimana bikin pivot chart, kemudian gimana bikin si tabel ini ya, dan juga kita bikin yang namanya slicer, bisa slicer. Nah, kemudian terakhir kita ada grafik gitu. Nah, untuk uh, tugasnya, tugasnya bisa di-download di sini ya, di bagian Drive, di Google Drive. Kemudian tugasnya sih harusnya gampang aja. Ini saya coba cek dulu ya. Nah, jadi sama kayak tadi, tapi cuma ada 3 bagian kok gitu. Jadi ada apa basic fungsi aja. Jadi kalau yang ini kan kalian tinggal pakai operator matematika perkalian gitu ya. Kemudian di sini bisa pakai if gitu. Nah, untuk total seluruh penjualan kan bisa pakai sum, sum yang dari sini ya. Kemudian rata-rata pakai average, kemudian total penjualan terbesar pakai maksimum, yang ini pakai minimum gitu. Nah, untuk VLOOKUP silakan dikerjakan ya untuk mencari nama produk gitu. Untuk mencari nama produk, kemudian satu lagi bikin pivot ya. Bikin pivot nanti pakai kriteria ini. Kriteria, ngikutin kriteria ini aja. Mau dibikin sampai kayak tadi dashboard juga nggak apa-apa, tapi kalau mau sampai pivotnya aja juga ya nggak apa-apa gitu ya. Sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas dan mungkin ada fungsi yang masih belum paham gitu, biar saya jelaskan kembali kalau misalnya memang belum paham, atau ada pengerjaan tugas yang kamu tidak mengerti gitu ya. Ibu, maaf tadi ada yang nanya di kolom chat, Bu. Oh, oke. Hmm. Oke, VLOOKUP yang si nama Andi itu malah keluar NA. Berarti eh, belum kekunci kayaknya. Contoh ya, ini coba saya cek dulu. VLOOKUP. Sebentar saya share screen dulu. Oke, untuk VLOOKUP. Nah, nih. Misalnya ini saya hapus dulu ya. Tadi yang si Andi doang ya, yang tidak ada itunya, apa namanya, NA ya. Bentar. NA, oke. Nah, biasanya itu nggak kamu kunci. Jadi kalau misalnya nggak dikunci, ini kan tadi saya tulis ya VLOOKUP, nggak pakai F4 maksud saya. Kan VLOOKUP, habis itu pergi ke nomor pemesanan, yang mau kita cari nih datanya, terus pakai titik koma, terus kan tabel arraynya di ini ya, tabel referensinya kita blok semua, terus titik koma lagi, karena nama customer, berarti kan di kolom nomor 2 nih, ini kan kolom nomor 1, kolom nomor 2, nah berarti pencet nomor 2, titik koma lagi, kita pakai 0, seperti ini kan. Nah, kalau misalnya kamu drag sampai bawah, nah itu bisa jadi NA. Nah, kemungkinan besar, ini saya nggak tahu sih kira-kira masalah di mana, tapi kemungkinan besar kamu nggak kunci ininya, yang bagian sini nih, gitu. Nah, jadi caranya yang bagian sini tuh kamu kunci dulu pakai, ini bisa diblok gini ya, ini bisa diblok nih. Habis itu pencet F4. Pokoknya dia harus keluar dolar. Nih, dolar-dolar ini ya. Mau nambahin sendiri juga bisa sih, tapi lebih gampang pakai F4 aja gitu. Atau jadi pas lagi di drag and drop tuh keluar, sorry. Ini saya tambahin F4 ya.
Saat ini enter, terus baru saya drag and drop ulang. Oh. Nah, baru keluar deh nama si Andi gitu. Coba dicek dulu si ininya udah pakai dolar-dolar belum? Ya, ini sih kemungkinan besar ya. Saya nggak tahu rumusnya bagaimana. Kalau mau share screen boleh kalau misalnya memang belum belum bisa gitu. Semoga bisa ya. Coba saya cek lagi chat berikutnya. Yang fill up ini emang agak bingung juga ya kemungkinan. Jadi eh tipenya pakai F4 ininya ya, apa namanya? Biar kekunci, biar kekunci. Biar kita bisa pakai drag and drop gitu ya. Biar bisa ke bawah. Kalau misalnya emang kesulitan ya bisa ini lagi sih, bisa VLOOKUP biasa lagi aja, tulis lagi aja ulang VLOOKUP gitu ya. Terus datanya di ini, oh sorry sorry, VLOOKUP. Terus kita pencet nomor pemesanan, titik koma, datanya kita blok, titik koma lagi, terus nama customer nomor 2 titik koma lagi, nol ini juga nggak apa-apa kalau misalnya kayak gitu. Tapi nggak bisa di drag and drop kalau kayak gini. Nggak bisa di drag ke bawah kalau misalnya kita nggak kunci. Karena kalau kita drag ke bawah, jadinya tuh kalau kalian lihat nih, tabelnya geser ke bawah nih, ya kan? Ini tabelnya nggak dari atas lagi, nggak dari nomor satu lagi. Padahal kan harusnya tabelnya tuh kan harus dari atas ya. Nah, ini harus dari atas ini, tabelnya ini. Kalau kalian lihat merah-merahnya ini, dia tuh dari A1 sampai D11. Tapi kalau nggak dikunci gitu ya, kita drop ke bawah gitu. Ini kan nggak saya kunci nih. Nah, yang ini kan saya drop ke bawah nih. Nah, ini kemungkinan besar si 101 hilang. Soalnya tabelnya berubah. Tabel referensinya berubah dari yang awalnya harusnya dari A1, dia berubah jadi A4 gitu. Jadi dia ke bawah biasanya kalau si siapa namanya si Excel ini bentukannya. Jadi makanya kita harus kunci. Nah, kuncinya itu gimana? Ini saya ulang lagi ya. Eh, Kalian cari dulu tombol F4. F4 biasa di atas. Tombol F4 tuh kayak gini tombolnya. Tombol F4 tuh adanya di atas ya. Semoga tahu ya tombol F4 kita cari tombol F4 di board. Pada laptop ya. Nah, ini tombol F4 di sini di atas ini biasanya. Tuh. Nah, ini biasanya ya di sini F4 nih, F4. Nah, ada beberapa laptop yang kita tuh harus pencet Fn dulu. Tergantung kalau MacBook saya harus pencet Fn dulu, tapi kayaknya kalau Windows kalau itu biasanya yang sekarang-sekarang ini dia langsung pencet F4 doang. F4 doang. Kalaupun nggak ketemu F4-nya, ya udah manual aja kasih dolar-dolar di sini. Kita bisa kasih dolar manual ya gitu. Tapi di semua ini ya, semua sisinya gitu. Dikasih dolar manual boleh kok. Nanti tinggal di enter aja. Saya ulangin lagi ya. Nih pakai VLOOKUP. Jujur VLOOKUP tuh untuk beberapa teman saya pun dia kesulitan. Tapi ini lumayan kepake waktu saya kerja dulu. Jadi mau nggak mau mereka harus bisa waktu itu. Jadi VLOOKUP, habis itu klik nama pesanan, pakai titik koma atau pakai koma, tergantung Excel-nya. Habis itu kita blok, tabel referensinya kita blok. Nah, dari sini jangan ngapa-ngapain dulu, pencet F4. Jadi kalau pencet F4, yang berubah tuh adalah si ininya nih. Nah, ini jadi udah ada dolar-dolar. Itu otomatis kalau pakai F4. Tapi kalau misalnya memang tidak keluar F4-nya udah tambahin aja dolar-dolar sendiri. Itu masih masih ada alternatifnya. Nah, terus nama customer tuh kan kolom 2, ya udah berarti 2 terus koma 0 ya. Nanti enter. Nah, habis itu baru deh di drag and drop ke bawah. Nanti untuk kerjain tugasnya juga gitu ya. Kan di bagian tugas nih saya juga minta ada VLOOKUP ya. Untuk tugas bisa semua ya harusnya ya. Saya nggak perlu memberitahukan ya. Jadi kalau ini pakai if, kalau ini yang pakai perkalian biasa. Nah, kalau VLOOKUP ini tinggal pakai sama dengan gitu ya. Bisa gedein deh. Kok nggak bisa gede? Nah, kita gedein lagi. Oke. Ini kita tahu sama dengan, abis itu tulis VLOOKUP, gitu ya. Buka kurung, terus tabel referensinya kan atas nih. Nah, ini di blok dari A1 sampai C10. Nah, sorry, saya salah lagi. Sorry. Di blok dulu ininya, P003-nya yang mau kita cari. Ya. Terus titik koma, kemudian tabel referensinya kita blok, terus pencet F4. Nah, gitu. Jadi ada dolar-dolarnya nih keluar. Ya. Beda ya kalau yang tadi nih. Coba.
Terus kemudian titik koma lagi. Nah, nama produk itu ada di kolom nomor berapa? Nama produk itu ada di kolom nomor 2. Ini kan kolom satu, ini kolom 2. Jadi kita pencet nomor 2, terus titik koma lagi, nanti pencet 0 aja ya, itu defaultnya aja. Jadi tinggal pakai 0, habis itu di enter. Nah, berarti kita tahu P003 adalah keyboard gitu ya. Nah, ini bener ya. Nah, kalau saya karena udah dikunci gitu ya si tabelnya, pakai si dolar-dolar ini, jadi saya tinggal drag aja gitu ke bawah. Saat gitu. Udah deh selesai. Ini sebentar lah kerjaan tugasnya ya. Deadline-nya saya sampai tanggal 31 ya. Nanti Google apa namanya? Google Form-nya ada di bawah ya di sini. Nanti yang diupload tugasnya, Excel-nya dalam bentuk XLS ya. Dan pastikan nama sama NPM-nya jangan salah ya. Soalnya nanti saya ngeceknya dari NPM untuk saya serahkan ke Pak Wahyu. Dah begitu. Ada pertanyaan lagi? Kurang lebih? Bu, mau nanya Bu, Mm-mm. untuk rekamannya nanti di-share. Rekamannya nanti diserang Pak Wahyu kayaknya. Ya, nanti di-share untuk rekamannya. Ah, oke. Gitu ya. Jadi tugasnya cuma ada 3 bagian. Yang ini basic function, yang ini VLOOKUP, sama satu lagi pivot ya. Tadi pivot tuh tinggal di blok aja semua datanya. Habis itu pergi ke insert, nanti ke pivot table di sini. Gitu. Sudah sih. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali ke Pak Wahyu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dika atas materinya yang disampaikan. Kemudian juga saya ingin informasikan teman-teman, jadi untuk nanti sertifikat dari pelatihan Microsoft Excel ini, saya akan nilai dari kehadiran kalian berdasarkan absensi yang sudah saya kirim melalui Gform. Kemudian juga apa namanya? Untuk tugasnya nanti mungkin akan apa namanya dinilai terlebih dahulu oleh Budika. Kemudian nama-nama yang sudah mengumpulkan tugas baru diberikan ke saya. Jadi bukan hanya mengumpulkan tugasnya asal-asalan misalnya teman-teman. Kalau misalnya Bu Dika udah oke dengan tugas tersebut, baru saya anggap nanti untuk tugasnya itu bisa diakumulasi dengan kehadiran. Jadi sertifikatnya bisa muncul ketika kalian mengerjakan tugas dan juga mengisi absen di Gform yang tadi saya sudah kirim. Nah, untuk Gform yang tadi saya kirim, untuk link tugasnya tidak perlu kalian isi, kemudian langsung saja dikirimkan ke Budika. Nanti dari Budika apa namanya diakomodir eh, mana saja mahasiswa yang sudah mengerjakan atau tugasnya oke, mana yang belum. Nah, nanti untuk yang belum, walaupun mahasiswanya sudah mengisi absen, sertifikatnya akan saya hold dulu atau tahan dulu sebelum misalnya tugasnya selesai. Kira-kira tugasnya berapa lama nih, Budika? Maksimalnya. Maksimum sih hari Jumat ya. Oke, hari Jumat. Dari Pak Jadi Wahyu ada deadline sendiri nggak, Pak? enggak aman Oh sih. ya. Jadi setelah hari Jumat baru saya bisa akumulasi dengan kehadiran kalian. Baru setelah itu saya sorting mana yang apa namanya apa namanya eligible atau kompeten yang nanti saya akan terbitkan sertifikatnya gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf nanti butuh waktu yang cukup panjang mungkin karena saya harus cek satu-satu. Jadi nanti untuk mahasiswa yang notabene-nya tidak terbit sertifikatnya bisa langsung ke ruangan saya untuk konfirmasi. Bisa saja karena menurut saya secara subjektif absennya itu kurang ini ya, kurang jelas misalnya tidak menampilkan jam ataupun muka peserta ataupun misalnya tugasnya pun tidak lengkap misalnya nanti kalau yang sertifikatnya tidak terbit bisa langsung konfirmasi ke ruangan saya gitu ya. Jadi ada beberapa indikator penilaian yang mungkin memang belum bisa atau belum sesuai sehingga belum bisa menerbitkan sertifikatnya itu. Nah, untuk absensinya sendiri tadi saya sudah sampaikan eh, apa namanya untuk range waktunya dari 2016 sampai 2030. Nah, kalau misalnya teman-teman melebihi range itu berarti dianggap tidak memperhatikan.
jalannya pelatihan gitu ya teman-teman. Nanti saya juga akan cek kembali untuk rentang waktunya. Kemudian juga batas absensi saya adalah jam 22.00. Nah, nanti secara otomatis akan tertutup untuk absensi kehadirannya di jam tersebut. Jadi pastikan sampai jam 22.00. Itu ya, teman-teman. Oke. Baik, teman-teman semua, karena sudah malam juga, ada yang mau ditanyakan untuk semuanya? Clear ya? Dan juga saya informasikan untuk kelas reguler Senin depan kita akan ada sekolah pasar modal secara onsite di Bursa Efek Indonesia. Jadi saya harapkan teman-teman sudah mempersiapkan diri dari pembukaan akun rekening RDN Motion Trade dari sekarang, gitu ya. Karena hari Senin depan kita sudah mulai apa namanya sekolah pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk kelas karyawannya nanti minggu depannya lagi secara online, gitu ya. Oke, baik kalau begitu karena sudah malam Izin juga. bertanya, Pak. Gimana? Izin bertanya, Pak. Boleh? Gimana? Itu Adik. izin, Hmm? ya, Pak. Gimana? Untuk absensi yang Bapak kirim itu kan sudah beserta dengan eh, tugas yang mau dikumpul ya, Pak ya? Nah, tugasnya nggak usah diisi. Oh, Hmm. tugasnya nggak. Nggak usah diisi. Eh, Jadi Nanti, hanya bukti screenshot kehadiran nanti, aja. oh siapa? Nanti kalau Oke. yang mau dikirim tugasnya ini kemana ya, Pak ya? Dikirim kemana, Bu Dika? di, eh, di Zoom juga, silakan dilihat. Terus kirim tugasnya di sini ya. Nah, itu di situ kirim tugasnya ya. Untuk file tugasnya itu ada di sini di Google Drive. Bisa dilihat, bisa diklik. Bisa, Bu. Oke. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk absensi mengisi link Gform dari saya dan untuk link pengumpulan tugas mengisi Gform dari Budika, gitu ya. Clear ya teman-teman? Ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh? Terkait rekaman Zoom malam ini, kira-kira kapan dikirimnya, Pak? Malam ini juga. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Oke, karena Indonesia Kamboja udah mulai teman-teman 20.30, jadi saya mau mungkin di antara kita juga ada yang mau nonton bola nih untuk para kaum laki-laki. Jadi kita cukupkan saja ya Bu Dika dan teman-teman semua. Terima kasih Bu Dika atas waktu dan kesempatannya. Kemudian juga teman-teman juga jangan lupa minggu depan kita masih ada agenda SKPI, tolong dipersiapkan. Kemudian sehat selalu semuanya. Kemudian jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan di Sekolah Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia. Saya akhiri. Selamat malam semuanya. Terima kasih Budika dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu warahmatullahi Wahyu. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.